Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Andrinov Akhir Caniago Terima kasih Pak Jasria di Pondok Pesantren Terpadu Profesor Dr. Hamka Padang. Alhamdulillah. Pada saat ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia. Kita bersua, berdiskusi dan berdialog, membahas tentang aktualisasi dan orientasi pondok pesantren ke depan di masyarakat 5.0. Ya. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu Pak Andrinov Akhir Caniago ini. Beliau sangat banyak pengalaman, baik di birokrasi maupun sebagai orang yang berkecimpung di NGO, non-governmental organization. Beliau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas di masa pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo pertama. Menjadi Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia dan sekarang menjadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, sekaligus sebagai pendiri SIRUS. Dan beliau juga mengajar di Universitas Indonesia sebagai dosen. Sudah lengkap ini sebagai ilmuwan akademis, tapi juga birokrat, sekaligus sebagai pengembang NGO di masyarakat kita. Pak Andrinov, banyak orang yang membicarakan tentang pesantren ini dalam artian yang beragam. Ada yang menganggap pesantren ini tempat mendidik orang-orang yang fundamentalis, malahan dianggap sangat radikal dalam artian tanda kutip. Tapi juga ada pesantren yang mengajarkan tentang kelembutan, kejujuran, dan kepentingan masyarakat yang luar biasa. Kita harus memilah ini. Hamka, pesantren Hamka ini ingin menyampaikan kepada santrinya pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang sangat dalam tentang keumatan, kemasyarakatan, tapi sekaligus kajian-kajian keislaman yang bagus. Dan kita tahu Buya Hamka itu samping seorang ulama, sastrawan, juga wartawan. Kita coba list pemikiran-pemikiran Buya Hamka ini, kita jadikan program untuk kita diskusikan di pondok ini. Maka berdirilah namanya Pondok Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka. Bukan Buya Hamka, Dr. Hamka. Nah, sekarang kita bicara tentang aktualisasi. Bicara tentang harapan ke depan dengan kegigihan keutuhan kita mencapainya. Sekaligus memberikan orientasi apa yang mesti kita raih agar pondok pesantren ini eksis, bukan hanya sekarang tapi di masa depan dan berkelanjutan sepanjang masa. Bisa enggak Pak gambarkan konsep itu supaya kita semua bisa mendengarnya? Alhamdulillah, pertama dengan menyandang nama Profesor Dr. Hamka itu sendiri kita namanya sudah mengikatkan diri untuk mengembangkan, menjalankan pondok pesantren ini berdasarkan keilmuan, keilmuan dalam artian agama kita kembangkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam agama juga ada pilar adab atau akhlak atau etika, artinya nama atau sosok Buya Hamka itu sebagai seorang ulama yang komplit, yang betul-betul ulama,
itu sudah kita deklarasikan sebagai sumber inspirasi berarti, ya. Nah, sebetulnya tinggal mengikuti saja ya apa yang diwariskan oleh Profesor Dr. Hamka kepada umat, ya. Kemudian kita menjadi penjaga itu, wah itu saja itu sudah ya sudah bagus untuk menjaga kita, ya. Artinya apa? Pondok pesantren ini betul-betul untuk mengajarkan pendidikan agama, ya, tetapi juga berbasiskan kecendekiawanan, intelektualitas, ya, keilmuan, dan menekankan kepada akhlak atau adab atau etika, ya. Nah, tadi sebelum sesi ini saya akan menyorot salah satunya soal takwa, ya. Dan ini kata yang paling banyak dilantunkan, ya, di berbagai majelis, termasuk di berbagai lembaga pendidikan yang membawa label Islam. Wah, ingin menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, ingin mengembangkan iman dan imtek, imtak, ya, iptek dan imtak, gitu, iman dan takwa dan iptek, gitu. Ya, kita berharap jangan seperti yang menggunakan sebagai slogan semata, gitu, ya. Maka kalau kita mengikut Profesor Hamka saja, sebetulnya kita akan tahu bahwa lembaga pendidikan agama atau yang memakai misi agama, ya, dia harus mengajarkan, mengisi muatan pendidikannya itu, mengisi kurikulumnya itu, ya, dengan pendidikan dasar-dasar untuk orang kemudian bisa mengembangkan diri sendiri untuk mendalami agama itu, ya. Tentu saja dalam pengembangan nanti juga mereka akan berinisiatif untuk melanjutkan misalnya ke perguruan tinggi, bahkan ke pascasarjananya yang mempelajari agama dan juga mempelajari ilmu pengetahuan yang umum, begitu. Nah, saya optimis, ya, kalau kita betul-betul memahami, ya, keulamaannya Buya Hamka, ya, seorang ulama, sastrawan, jurnalis, sejarawan, jangan lupa, ya, itu akan membuat pondok pesantren ini menjadi unggulan, ya, unggulan dengan niat kita yang baik itu tadi, ya, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memamerkan, tetapi kita menempatkan, mengisi muatan-muatan pengajaran itu dengan lebih tepat, begitu, ya. Nah, saya rasa asal kita, ya, pengurus, guru-guru nih, ustadz, ustazah, wali kamar, ya, paham, ya, sosoknya Buya Hamka itu, ya. Wah, itu saja cukup, ya. Nah, tapi tentu saja ketika kita belajar, kita akan juga mencari referensi-referensi lain, ya, yang memperkaya, ya. Sama saja dengan ketika kita ingin belajar tafsir, kan di samping baca Al-Azhar, kita mungkin baca Ibnu Katsir atau baca yang lain, kan begitu, kan. Nah, gitu. Nah, tetapi kita mulai dengan memahami sosok Hamka saja, itu sudah untuk menjaga kita, ya, di pesantren, ini. Dan menurut saya, dan saya optimis, ya, kalau kita mencari sendiri, ya, apa yang tepat untuk kita jadikan muatan di dalam kurikulum, ya, dalam materi pengajaran, ya, dan kemudian metodenya, ini insya Allah akan menjadi pesantren unggul di Indonesia, ya, gitu. Setidak-tidaknya di wilayah Sumatera, gitu, yang nanti tentu juga begitu didengar orang dari Kalimantan, dari Sulawesi akan mengirim anak-anaknya ke sini, gitu. Dan akan terjadi
pertukaran budaya juga gitu. Ya, Pak An, mengkaji sosok Buya Hamka bukan pekerjaan yang sederhana dan mudah. Sebagai seorang tokoh multitalenta, ragamnya luar biasa. Yeah. Kita di pesantren Hamka ini mencoba untuk berpikir tidak melompat. Tadi menarik di awal-awal Pak Andi katakan, kita hanya bicara masalah halal dan haram, azab dan berkah. Sedangkan proses itu terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Yeah. Katakanlah kerusakan lingkungan yang katakan tadi, itu akibat ulah manusia. Yeah. Tidak langsung melompat kepada azab. Di Hamka ini, dengan kawan-kawan para guru, wali kamar, mencoba menelusuri pemikiran tahapan yang jelas seperti itu. Orang tahu detail demi detail tentang persoalan-persoalan yang ada, di akhirnya bermuara kepada kejujuran, kesantunan, dan kealiman yang bagus. Itulah yang kita coba rumuskan dalam kurikulum di Pondok Pesantren Hamka ini. Memang seperti Pak An katakan tadi, kita agak berbeda dengan pondok-pondok lain. Kita tidak mau mengikut pola pikir yang ada di pondok-pondok lain, tapi kita mempunyai cara berpikir, cara alur pengembangan anak-anak sesuai dengan pemikiran Buya Hamka yang tidak melompat-lompat yang kita katakan tadi. Sekarang bisa digambarkan secara komprehensif, pandang apaan seperti itu, mencapai target seperti itu. Nah, ini penting, Pak Yasriel. Karena itulah kalau menurut saya ya, mencari apa tujuan puncak atau status puncak dari manusia sebagai muslim-muslimah itu apa, ya. Nah, tapi itu kan sudah jelas itu tadi, ya. Wah, posisi tertinggi sebagai umat muslim, ya, sebagai insan muslim, insan muslim-muslimah, itu adalah orang yang punya ciri-ciri yang disebutkan dalam kriteria takwa itu. Nah, sekarang ya mungkin tergantung bagaimana kekhususan atau penekanan yang harus dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan. Ya, misalnya pesantren Profesor Dr. Hamka tentu beda juga dengan pesantren lain gitu ya. Ya, atau pesantren Profesor Dr. Hamka beda dengan sanawiyah dan aliyah gitu ya. Ya, karena memang itu pilihan. Ya, tapi payungnya atau tujuan puncaknya ya harus apa sih? Guna kita ingin mengantarkan manusia ini kemana? Ya. Nah, manusia yang namanya anak didik itu kemana? Ya. Nah, inilah yang harus kita cari dulu, yang harus kita tetapkan dulu. Ya. Nah, kalau kita sepakat ya kita pahami bahwa ya kita ingin menghasilkan manusia yang sebaik-baik manusianya itu, ya, yaitu orang yang jelas beriman, ya. Beriman artinya mentaati rukun iman, ya, rukun Islam sudah jelas kan. Tapi apa sifat-sifat lain yang diinikan di dalam takwa? Ya, sabar, pemaaf, ya, sabar dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam keperangan, ya. Kemudian menolong orang dalam keadaan sempit sekalipun, ya. Apalagi yang menjadi syarat-syarat yang merupakan itu adalah ciri-ciri kemuliaan kan bagi seorang manusia, ya, memelihara lidahnya, mewakafkan hartanya dan seterusnya itu. Nah, anak murid boleh belajar ilmu itu, belajar ilmu ini, ilmu itu, tetapi mereka harus paham
tujuan belajar ilmu yang umum maupun ilmu agama adalah untuk menjadi manusia yang ada di kriteria yang tadi itu. Ya, tidak perlu disebut menjadi manusia takwa pun nggak apa-apa. Walaupun itu jelas ya, kita kalau kita pijakannya agama ya, yang puncaknya kan menjadi itu sebaik-baiknya manusia, menjadi yang paling mulia di antara yang lain gitu kan gitu. Nah, bagaimana menerjemahkan ini ke dalam sistem muatan dan metode pendidikan di sini gitu. Sehingga lulusan ini yang mungkin hanya setingkat SMA, mereka itu sudah nampak sebagian besar karakter itu, dan mereka bisa memilih pendidikan lanjutannya dengan orientasi yang tujuan akhir yang mereka sendiri sudah paham, tanpa perlu didiktekan nanti bagusnya ke sana, bagus ke situ, ya. Karena tentu saja faktor lain adalah dia merasa talentanya di mana, ya, dan dia dengan talenta itu dia akan mengembangkan dirinya, kemudian memperkaya dengan yang lain untuk tujuan yang seperti yang disebutkan di dalam agama itu gitu. Ya, di sana adalah menurut saya itu adalah payung, ya, payung utama, ya, landasan utama untuk kita membangun satu sistem pendidikan yang manapun, ya. Kalau kita misi kita adalah, ya, atau pijakan kita adalah agama Islam, begitu. Ya, Pak An, di pondok pesantren kita ini kan SMP SMA. Ya. Artinya yang kita pakai kurikulum Kemendikbud. Ya. Di samping kita juga mengembangkan kurikulum kepesantrenan. Bertemu dua bidang ini, bidang kepesantrenan dan bidang umum. Tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Betul. Ada semacam terintegrasi, ya, di dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di lembaga kita, walaupun dalam mata pelajaran yang berbeda. Ada hal yang menarik yang saya lihat di sini. Untuk membangun konstruksi berpikir semua orang yang ada di pondok ini, bukan hanya kepada santri kita saja, tetapi semua orang yang ada di pondok ini, termasuk guru wali kamar, mencoba merubah konstruksi berpikirnya itu secara lebih terukur dan konstruktif. Tidak semua orang bisa berpikir terukur konstruktif itu. Membuka pikiran para guru, kepala sekolah, wali kamar, dan semua komponen yang ada, agar apa? Di dalam pikirannya ada semacam bentuk konstruksi yang lengkap. Tidak ada satupun dalam pikirannya itu menjadikan anak ini keluar dari jalur-jalur yang kita tetapkan di pondok pesantren ini. Ini memang terasa amat rumit, tapi bukan tidak mungkin. Mungkin bagi Pak An ada resepnya. Ya, kalau saya mungkin kalau misalnya kita sudah punya statement atau pernyataan tentang visi yang sudah dirumuskan, maka kita semua berikutnya adalah memahami visi itu. Tapi kalau belum, ya kita harus duduk lagi bersama dan mengundang para pakar yang ahli kependidikan yang lain, ya. Tentu saja salah satunya Pak Jasriel sendiri, kemudian ya ahli tentang pengajaran agama untuk merumuskan visi pesantren ini ke depan. Tentu cita-citanya untuk jangka waktu tertentu ingin menjadikan ini sebagai lembaga seperti apa, ya, kemudian. Nah, tahapannya menurut saya ya kita memang harus punya pemahaman yang sama tentang cita-cita kita sebagai institusi, ya, sebagai lembaga pendidikan gitu. Dan tentu ya dengan kita memilih ini sebagai intinya adalah sebagai pendidikan SMA, SMP, SMA atau pendidikan umum yang plus, ya
Itu adalah berarti kita ingin menghasilkan lulusan SMA, SMP dan SMA, tapi yang orientasinya adalah apa? Menghasilkan lulusan yang punya pemahaman minimal tentang keagamaan, tentang keislaman dan pengetahuan umum seperti apa, gitu. Yang punya pemahaman tentang tujuan hidupnya, ya, sebagai anak-anak Muslim itu seperti apa, ya, mungkin itu. Jadi pemahaman kita harus kita samakan dulu. Nah, referensi untuk itu ya mungkin saya sih rekomendasikan bacalah itu Falsafah Hidup Buya Hamka, bukunya. Memang terlalu sastra buku itu, ya, memang ditulis oleh seorang Buya Hamka seperti angkatan-angkatan beliau, bahasanya mendayu-dayu, panjang gitu ya. Memang nggak cocok dengan buku-buku pengetahuan sekarang yang lebih efektif, kalimatnya yang lebih to the point gitu, itu memang. Tapi tetap masih mudah kita menangkap maknanya. Di situ wah, apa arti akal, arti pengetahuan, arti adab, arti akhlak, arti di situ sangat lengkap, diperkaya dengan cerita-cerita pengalaman batin orang-orang lain, guru beliau, ya, paman beliau itu di situ. Nah, itu saya sarankan sebagai referensi wajib dari Bapak Ibu, para guru di sini, ya. Saya rasa itu akan menjadi satu pemandu, ya. Nah, yang lain tentu saja harus dicari sumber-sumber ilmu kependidikan dan lain-lain. Ya, nanti kita memang harus sering melakukan, secara reguler melakukan perbincangan-perbincangan seperti ini, termasuk di internal para guru, ya, supaya ketika masing-masing menyebar di kelas, di ruangan di kamarnya santri, kita itu punya cita-cita yang sama, ya, yang ingin kita tuju itu sama, ya. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu menurut saya. Jadi jangan sampai nanti terus ibu guru ini penekanannya ke sini, cara menafsirkan beda dengan yang di kelas lain, begitu, misalnya begitu. Ya. Metode kadang-kadang juga beda, gitu. Ya, harus ada untuk hal-hal yang mendasar, yang prinsip kita punya pemahaman yang sama, gitu. Ya. Nah, itulah gunanya suatu organisasi itu merumuskan pertama adalah visi, ya, yang pernyataan tentang cita-cita, ya, hal yang baik, yang puncak yang ingin kita capai itu yang apa, ya. Nah, setelah itu dengan cara seperti apa, ya, target-targetnya seperti apa. Maka dialog seperti ini, ya, dialog internal itu harus dilakukan secara reguler, ya. Kita belum tahu ini kan kita belum punya lulusan toh. Sudah tahun sekarang. Oh, tahun ini udah, alhamdulillah udah ya, nggak berasa, ya. Ya, nah, ya mungkin sudah bisa kita evaluasi, ya, dari ini mereka, ya, apa yang mereka dapat, lalu bayangan mereka tentang pendidikan umum yang plus agama itu seperti apa, gitu. Lalu mereka ingin jadi apa, mungkin bisa dievaluasi, ya, langsung ke anak murid atau lulusannya itu sebagai salah sumber masukan lain bagi kita, di samping kita baca Falsafah Hidup Buya Hamka, baca buku-buku yang lain, gitu ya, itu bisa menjadi ini bagi kita, ya. Gunanya evaluasi kan untuk melihat kita ini selama ini efektif apa tidak, ya. Kalau kita sudah memang punya kesepakatan tentang visi dan misi dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran di sini, atau malah mundur sebelum itu, kita belum punya kesamaan persepsi, pemahaman tentang visi dan misi dalam menjalankan pengajaran dan pendidikan di sekolah ini. Buat saya itu yang paling mendasar itu dulu, Pak Jas, ya. Jadi kita harus punya pemahaman yang sama tentang visi pesantren ini, ya. Lalu untuk mencapai itu kita punya misi apa saja, ya, untuk menentukan target, ya. Lalu karena ini sudah berjalan, ya, kita bisa evaluasi, ya, terhadap anak murid yang sudah hampir lulus, apa yang didapat, ya, kita nanti bisa disusun dengan instrumen ininya, evaluasinya kan bisa dibuat, ya. Nah, dari situ kita dapat bahan masukan. Oh, sebetulnya kita yang kita inginkan ini baru 50% ini sesuai dengan
dengan misi pendidikan kita atau dengan visi kita ke depan gitu. Bisa jadi nanti gitu. Oh alhamdulillah sudah 70%, wah tinggal disempurnakan. Wah masya Allah cuma baru 40% gitu, bisa jadi begitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini pesantren masih sangat mudah dan kita bersyukur ya, dukungan kerjasama untuk membangun pesantren ini selama ini luar biasa. Nggak ada pesantren yang langsung sebesar ini ya dengan usia yang baru 3 tahun ya. Jarang kita temukan ini luar biasa ya, punya ruangan multimedia. Ini namanya kalau di ini ruang multimedia nih, karena itu bisa kamera dari situ kalau nggak salah, itu bisa ruang kontrol ya, ini bisa tayangnya macam-macam ya. Apa namanya ruang seni budaya ya, punya lahan yang luas ya, gedung-gedung ya alhamdulillah cukup, walaupun masih kurang tapi ya masih progres ya. Tapi untuk usia 3 tahun ini sudah alhamdulillah sekali, luar biasa ya. Ini juga tidak lepas dari ya kesamaan pemahaman antara ini bapak-bapak kita yang inisiator yayasan dari awal, dari zaman dulu, kemudian bertemu ya, ada kesepakatan ya, ada kerjasama, kerelaan saling berbagi ya, untuk saling melengkapi ya. Itu soal pengorganisasian, soal manajemen ya. Ini soal manajemen lagi ya. Jadi soal nilai tadi begitu saya sarankan, pahami ya, kita sepakati tentang visi kita dalam mengelola, menjalankan sistem pendidikan pengajaran di sini. Setelah itu soal cara mensukseskannya, antara lain adalah kita harus bekerja sama, saling berbagi. Ini kan kita ini saling melengkapi ya. Alhamdulillah ada Pak Jasira yang pakar pendidikan ya, mengerti dunia pendidikan, sistem pendidikan ya. Ini ada alhamdulillah ada Mister yang ya kita dapat berkah juga ini pesantren ya, dapat tenaga yang ahli yang luar biasa. Nah Bapak Ibu semua ya, yang saya lihat itu ya tamatan S2 dari bidang pendidikan, bidang agama dari dalam dan luar negeri. Ini sumber daya yang luar biasa ya. Nah, tapi sumber daya yang luar biasa bisa menjadi kurang bermanfaat kalau pengorganisasiannya lemah, kerjasamanya lemah, ya, saling berbaginya lemah. Ya. Kunci sukses ya dalam ya asaf itu ya, berbaris itu artinya sebetulnya bekerja sama secara tertib teratur, kan begitu ya. Nah jangan ego sendiri-sendiri gitu, jangan merasa hebat sendiri-sendiri ya. Lagi-lagi Islam itu untuk ya umatnya itu dalam menjalankan agama itu adalah dengan berdialog ya. Nabi juga mengutus sahabat atau ulamanya untuk berdebat dengan kaum musyrikin, kaum kafir ya. Tapi etika berdebatnya tidak boleh menyakiti. Berdebat itu bagian yang sah kalau tujuannya bukan untuk menang, bukan untuk menjatuhkan orang, untuk mengalah. Tapi berdebat itu ada dua pengertian. Satu untuk beradu argumentasi, dan itu sah menurut ajaran agama. Tetapi yang tidak sah adalah untuk mencari kemenangan, untuk menjatuhkan orang, membuat orang sakit hati. Ya, maka budayakan budaya saling berargumentasi itu. Ya, jangan sedikit-sedikit, wah ini wah iman itu nggak bisa pakai akal. Nah, Masya Allah udah tamat, selesai, nggak berkembang. Yang membuat umat Islam ini tertinggal karena tidak menjalankan ya yang wajib menuntut ilmu itu ya. Menuntut ilmu adalah wajib ya bagi umat Islam, bagi kaum muslimin ya. Itu saya yakin itu hadisnya sahih itu ya. Nah kalau kita sudah mentaklidkan dulu ya, kita nggak berkembang. Nah gunanya lembaga pendidikan modern, pesantren modern atau SMA umum plus pesantren ya, itu harus penghormatan terhadap pencarian kebenaran berdasarkan Al-Quran. Ini seperti sebenarnya seperti apa ya, isi tujuannya Al-Quran ini diturunkan
apa ya Islam ini diturunkan sebagai agama terakhir ini untuk apa ya. Kemudian Nabi Muhammad diutus itu untuk apa dan ingin ditugaskan untuk melakukan hal seperti apa ya. Nah, dengan itu ya kita bisa itu mengetahui hal-hal yang mendasar. Jadi kita bisa tahu kemudian, oh ini Islam ini harus disampaikan dengan cara yang baik, damai gitu ya. Kemudian tidak memaksakan kepada pihak lain, apakah itu ke kaum kafir atau apa yang sekuler ya. Ya karena berulang-ulang juga Allah mengatakan ketika kepada Rasulullah, ya tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, ya menyampaikan kabar baik dan peringatan, ya tidak ada mandat untuk memaksa, maksudnya begitu kan begitu. Nah kita juga melihat banyak yang memaksakan kebenaran walaupun substansinya juga belum tentu pas begitu. Nah artinya kembali lagi ya. Ini sama dengan metode pendidikan modern, ya, yang cara Islami itu sama dengan memberikan pemahaman kepada akal dan kemudian masuk ke dalam hati manusia, gitu, ya. Selanjutnya itu kan soal hidayah, begitu. Kalau kita targetnya misalnya ke orang yang belum beriman, kalau orang atau ya gitu. Tapi kita ditugaskan ya adalah untuk memberikan pemahaman, alatnya ilmu pengetahuan ya. Nah caranya udah dikasih tahu ya, cara seperti apa yang dianjurkan ya, cara apa yang ada batasnya seperti itu. Jadi ini soal apa ya, sama sebetulnya dalam soal dunia pendidikan. Okay. Mungkin itu, saya sekali lagi terima kasih Pak Jas, mudah-mudahan yang ada yang bermanfaat, dan sekali lagi yang tidak pas jangan diambil ya, yang tidak kuat dasarnya jangan diambil gitu ya, dan saya mohon maaf untuk kalau ada yang kurang ya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita dan untuk kepentingan pesantren kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.